Papers fails Red Sparks. Megawati Hangestri dan kawan-kawan harus fokus kurangi kesalahan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Sparks harus tampil optimal hadapi Papers di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya di Daejeon Jungkwanjam Red Sparks harus tampil optimal, fokus, dan mengurangi kesalahan personal saat menghadapi Papers dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Rabu tanggal 19 bulan 2. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Red Sparks yang berpeluang naik ke peringkat kedua klasemen. Papers, tim yang mulai bangkit. Papers, tim asal Gwangju, sebelumnya dikenal sebagai tim papan bawah di Liga Voli Putri Korea. Namun, musim ini mereka menunjukkan peningkatan signifikan. Meski bukan lagi juru kunci, Papers tetap menjadi lawan yang sulit bagi Red Sparks. Pada pertemuan pertama musim ini, Papers memaksa Red Sparks bermain hingga 5 set, sebelum akhirnya kalah 2-3. Bahkan, pada pertemuan kedua, Papers berhasil mengalahkan Red Sparks dengan skor 3-1. Rekor pertemuan Papers Hails Red Sparks musim tahun 2024-tahun 2025, Red Sparks menang 3 kali sedangkan Papers hanya 1 kali menang. Kunci kemenangan Red Sparks. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, dituntut untuk mengoptimalkan performa pemain kuncinya seperti Megawati Hangestri Pertiwi, Fanja Bukilik, Pyo Sung-ju, Jong Ho-young, dan Park Eun-jin. Megawati sendiri pernah mencatatkan 33 poin saat melawan Papers pada pertemuan ketiga, meski di pertemuan kedua ia hanya mencetak 18 poin. Di sisi lain, Papers memiliki pemain-pemain berbahaya seperti Lee Han-bi, Taylor Fricano, Park Jong-a, dan Yusian yang harus diwaspadai oleh Red Sparks. Peluang naik ke peringkat kedua. Jika Red Sparks berhasil mengalahkan Papers, mereka akan kembali menduduki peringkat kedua klasemen, menggusur Suwon Hyundai IC Hillstead yang saat ini mengoleksi 57 poin. Namun, jika kalah, Red Sparks akan tetap di peringkat ketiga dengan 55 poin. Peluang ini semakin terbuka setelah Hillstead mengalami kekalahan dari GS Caltech Seoul KXX dengan skor 2-3, 22-25, 25-16, 25-19, 22-25, 6-15 pada Selasa 18 Februari. Kekalahan ini membuat Hillstead hanya menambah 1 poin, sehingga posisi mereka terancam oleh Red Sparks. Jadwal pertandingan. Pertandingan Papers vs Red Sparks akan digelar pada Rabu 19 Februari di Stadion Pepar. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, Red Sparks berpeluang besar untuk meraih kemenangan dan naik ke peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea 2024-2025. Nama Megawati mencuat di kalangan voli mania dan Kovo sampai 3 pemain ini tak tersorot media Korea. 이게 딱 그 모든 스포츠를 만나고 야구든 농구든 배구든 축구 해포에서는 하위에 있는 팀이지만 뭔가 이렇게 분위기가 이렇게 스몰 올라가 약간 정관장의 색깔이 그렇게 바뀐 게 아닌가 싶어요. Media-media luar menilai hanya penampilan Mega yang konsisten, ada juga permainan sitter dan middle blocker yang bagus, tetapi nama Mega masih mencuat di Liga Voli Korea. Hanya pevoli asal Jember itu yang diperbincangkan, tetapi bukan berarti satu skuad tidak disorot. Apalah satu skuad, Mega juga ingin disorot. Bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa seperti Mega, tetapi menurut SBS Sport, hanya Megatron yang bisa seperti itu. Megawati terlalu lampau di Korea, dia benar-benar merubah apa yang menjadi biasa menjadi sensasional. Bukan apa yang diinginkan Kovo, tetapi itu sudah dirubah dengan kemajuan tiket dan mulai masih banyak lagi, ucap SBS Sport. Opposite andalan Red Sparks asal Indonesia Megawati sukses menjadi pusat perhatian bersamaan dengan penampilan gemilangnya di Liga Voli Putri Korea musim ini. Mega menjadi sosok yang paling penting bagi penghasilan Red Sparks
mengukir tren 10 kemenangan beruntun. Pevoli berjuluk Megatron itu menyabet gelar MVP alias pemain terbaik putaran ketiga. Terbaru, Mega sukses mencetak 44 poin ketika Ratspak melakoni laga tandang melawan IBK Altos Selasa 14 Januari. Mega mencatatkan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48,15%. 44 poin Mega pun tak sia-sia, pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Ratspak. Ketiganya berhasil memimpin tim dengan baik, berkontribusi dalam membangun kerjasama yang solid. Pelatih Ratspak Ko Hee-jin sadar akan hal itu. Dalam wawancara dengan KBS, Ko Hee-jin tak mengesampingkan trio veteran dan memuji peran ketiga pemain tersebut. Di tengah banyaknya sorotan yang mengarah ke Megawati, penampilan apik Ratspak pun juga tak lepas dari performa tiga pemain veteran. Mereka adalah kapten sekaligus setter Yim Ye-sun, ada juga outside hitter Pyo Seung-ju, dan libero Nohran. Dari tiga pemain veteran, ada banyak yang bisa dipuji. Bagian yang paling harus saya puji adalah sebagai saudara perempuan. Mereka memimpin tim junior dengan sangat baik. Saya sangat senang sebagai seorang pelatih. Saya berharap ketiga pemain akan bersama-sama dalam tim Ratspak dan memimpin yang muda untuk waktu yang lama di masa depan. Tambahnya, masih dikutip dari sumber yang sama, Yim Ye-sun mengaku senang dengan performa rekan-rekannya. Namun Yim Ye-sun enggan jumawa dan akan fokus ke pertandingan selanjutnya. Saya berusaha untuk tidak memberi arti pada kemenangan beruntun, karena setiap pertandingan itu penting. Kami akan fokus pada setiap pertandingan. Setelah pertandingan, saya akan fokus pada pertandingan berikutnya. Saya berlatih sambil berpikir, saya harus lebih baik dari tahun lalu. Saya menitikkan air mata karena berhasil masuk ke turnamen bola voli musim semi, tetapi harusnya hari ini hasilnya lebih dari itu. Saya ingin melangkah maju dan meneteskan air mata kebahagiaan pada akhir musim, ucap Yim Ye-sun. Pyo Seung-ju yang baru bergabung bersama Ratspak musim ini juga merasakan atmosfer positif dari timnya. Bahkan ketika saya merasakannya, saya pikir kerja tim kita sangat bagus. Saya juga membicarakan hal ini kepada Kak Hye-sun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia bercanda tentang hubungan senior dan junior. Saya berkata bahwa aku tidak punya hubungan soal senioritas. Semua orang baik ketika itu baik, tetapi ketika itu tidak baik, semua yang kita hidup sebagai kelompok tetapi itu tidak baik. Dan ada saat-saat ketika kamu harus berbicara. Setiap kali itu terjadi, Ye-sun juga memberitahu kami. Kurasa mereka memberi tongkat dengan baik. Saya sebenarnya berusaha keras untuk membantunya. Seperti yang telah kami lakukan sekarang, saya akan terus melakukannya pada paruh kedua musim ini. Jika kita semua mempersiapkan diri dengan keras di akhir musim, tentu saya rasa saya bisa tersenyum. Itulah tujuan saya bekerja keras sampai akhir, kata Pyo Seung-ju. Di sisi lain, Nohran berambisi untuk terus konsisten demi bisa membawa Ratspak meraih hasil yang baik dari musim sebelumnya. Setelah menyelesaikan musim, Anda tidak menyesalinya dan bermain dengan baik musim ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, ujar Nohran. Adapun saat ini, Ratspak berada di peringkat 3 klasemen sementara dengan 38 poin. Terdekat, Ratspak akan berhadapan dengan Heipa Sabtu 18 Januari jam 2 siang. Ratspak bertindak sebagai tuan rumah. Laga melawan Heipas akan berlangsung di Chungmu Gymnasium. Sebuah usulan baru diajukan Federasi Bola Voli di Korea Selatan kembali muncul menyoal kesejahteraan para pevoli asing Asia di Liga Voli Korea. Salah satu tim Liga Voli Korea 2024-2025 yang merasa dampak positif atas diperkenalkan Asia Quarter menyarankan agar kembali menaikkan gaji pevoli asing Asia. Jika terrealisasi, sejak diperkenalkan tahun lalu, pevoli Asia Quarter pun mengalami kenaikan gaji 3 musim beruntun. Asia Quarter atau kuota pevoli asing Asia kali pertama dikenalkan KOFO sama seperti kuota pemain asing non-Asia. Jalur tryout atau seleksi pun digunakan untuk menjaring para pemain yang nantinya dipilih oleh tim-tim Liga Voli Korea. Artinya, para pevoli asing Asia tidak bisa sembarangan berkompetisi di negeri ginseng. Sebab syarat pertama, negara yang bermain tersebut harus masuk dalam cakupan seleksi. Dan yang kedua, para pemain harus terdaftar dalam tryout Asia Quarter dan wajib hadir ketika seleksi. Opposite Timnas Voli Putri Indonesia Megawati merupakan gerbong pertama Asia Quarter di Liga Voli Korea. Khusus Mega, secara prestasi masih kalah dari Wipawisri Tong Thailand yang di akhir musim lalu sukses membawa timnya Hyundai Hillstead menjadi juara liga. Tapi ketika berbicara soal kualitas permainan, Mega menjadi pevoli asing Asia tersukses bahkan hingga musim keduanya bersama Ratspak. KOFO telah menetapkan bahwa semua pevoli asing Asia yang menjalani musim pertama di Liga Voli Korea memiliki gaji yang sama yakni 1,5 miliar per musim. Hal itu juga berlaku bagi Mega di Ratspak.
Pada musim debut di Liga Voli Korea, Mega sukses membantu Red Spark lolos ke babak playoff untuk kali pertama dalam 7 tahun terakhir, sekaligus menutup kompetisi tahun lalu di urutan ketiga. Kenaikan gaji disarankan Mega pada musim keduanya bersama tim bola voli asal Daejeon tersebut. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut kini mendapatkan gaji 2,5 miliar. Potensi untuk membawa Red Spark menjadi juara pun terbuka lebar bagi Mega.